Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Pada hari ini kita masih dipertemukan dalam ibadah di minggu terakhir di bulan Februari. Mari dengan penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, serahkan segala kehidupan kita, beban kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat memberikan penghiburan dan kelegaan kepada kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Panggilan berbakti 2 Korintus 1, 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami mau mengucap syukur akan segala berkat penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami juga mengucap syukur masih diberi kesempatan bisa beribadah dan memuji nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau bawa hati dan hidup kami untuk menyembah karena Engkau layak untuk disembah. Kami juga menyerahkan jalannya ibadah pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kuasa tangan-Mu. Ajarkanlah kami untuk berserah hanya kepada-Mu dan ajarilah kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini di mana kita sering merasa takut, khawatir, bahkan lelah dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini, tapi firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itulah mari kita bangkit dari segala keterpurukan dan kesusahan, karena Allah sumber dari segala penghiburan bagi kita. Mari dengan penuh sukacita dan semangat kita akan pujikan Bukan Bangkit. Semua umat pilihan Allah
kita akan buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman, ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat kita. Tapi sebelumnya marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian "Dengan Sayap-Mu". Besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
Kepada Bapak Gembala Jemaat, waktu kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pagi hari ini adalah minggu terakhir di bulan Februari, 28 Februari 2021. Kita bersyukur karena sepanjang bulan Februari ini Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kita, sehingga semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan di akhir bulan ini juga kita mengakhiri tema kita sepanjang bulan Februari, yaitu hidup dalam tujuan Allah. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memelihara kami hingga minggu terakhir di bulan Februari ini. Kami bersyukur Engkau memelihara, Engkau memberkati kami. Dan pada pagi hari ini dalam kebaktian, kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Tolonglah kami dan berkatilah kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat didengarkan dan dengan sukacita diterima, dan hamba-Mu yang menjelaskannya dapat menjelaskannya dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari seluruh tema kita sepanjang bulan Februari ini, yaitu hidup dalam tujuan Allah. Kalau kita mulai dengan hidup di dunia ini untuk apa? Hidup di dunia ini untuk menyenangkan Tuhan. Itulah bakti kita kepada Tuhan. Hidup di dunia ini untuk menikmati persekutuan. Kita menjadi keluarga Allah sehingga kita bersekutu. Hidup di dunia ini untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita dimuridkan, menjadi murid. Di dunia ini kita hidup untuk menggunakan karunia rohani saudara-saudara. Itu sebabnya kita melayani Tuhan, melayani sesama. Kita menjalankan misi Tuhan, itulah sebabnya kita memberitakan pemberitaan Injil. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari seluruh tema kita sepanjang bulan ini, yaitu hidup dengan tujuan Allah, hidup dalam tujuan Allah. Kita semua menjadi semakin diteguhkan bahwa saya hidup di dunia ini bukan asal hidup begitu saja. Setelah itu meninggal dan dikubur, beres urusannya, enggak. Tetapi ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada yang mencapai umur 70 tahun, 80 tahun, dan ada juga yang tidak sampai usia 70 tahun. Tapi itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa saya hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menikmati persekutuan, untuk misi Allah, untuk menjadi murid Kristus, untuk melayani Tuhan dan sesama. Pada pagi hari ini tema kita di kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, berdasarkan nas ini Tuhan ingin supaya saya dan saudara semakin memantapkan, ya. Ditambah lagi dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu semakin meneguhkan, ini semakin kayak di press gitu ya. Sampai kita menemukan satu kata, bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk mengasihi. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Situasinya pada waktu itu adalah orang-orang Farisi yang mendengarkan Yesus itu telah menjadi bungkam. Orang-orang Saduki menjadi bungkam, lalu orang-orang Farisi ini mencoba untuk menguji lagi Yesus. Dengan satu pertanyaan, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini rupanya Tuhan mau menjelaskan kepada orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Dan Tuhan menyingkat saja. Hukum yang terutama disingkat saja lalu semua jadi mengerti hukum. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama dengan tema kita. Sepanjang bulan ini kita belajar dari satu tema hidup dalam tujuan Allah. Lalu kalau disingkat seperti apa, Pak? Kalau tujuan Allah dalam kehidupan saya dan saudara ini dipadatkan lalu menjadi satu kata, apa? Mengasihi. Nah ini, tema kita adalah mengasihi. Tuhan memberikan satu pengajaran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Di bagian yang lain ditambahkan dengan segenap kekuatanmu. Lalu ditambah lagi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada dua hal dari semua tujuan Allah dalam kehidupan saya dan saudara yang sudah saya jelaskan mulai dari minggu 1, 2, 3. Dan pada pagi hari semakin kita akhirnya orang jadi ingat gitu. Dari semua yang diajar itu kan seharusnya kita jadi ingat. Ya. Sebab kalau kita ingat itu kita tahu apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya ketika kita sekolah itu kan ada perkalian 1 sampai 100 itu harus hafal itu. Kalau itu tidak hafal tidak bisa untuk membangun dasar selanjutnya. Ini dasar untuk selanjutnya. Sehingga kalau kita sudah hafal perhitungan kayak apapun kita bisalah jawab gitu ya. Sama juga dengan huruf A, B, C sampai Z itu harus hafal. Kalau bahasa Jawa itu yang hono corok itu harus hafal juga. Sehingga orang bisa mengerti dan bisa memadu-padankan. Sama dengan pengetahuan kebenaran. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan Alkitab itu kita baca, kita renungkan, dan kita hafal supaya kita tahu. Memahami dan untuk bisa melakukan. Kalau kita tidak tahu apa-apa, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tujuan Tuhan Allah dalam kehidupan setiap orang, semua orang ini, di dunia, bukan hanya kita saja ya, tapi semua orang seharusnya mencari tahu kebenaran, sehingga dia akan mempunyai satu keyakinan bahwa saya hidup di dunia ini bukan hidup asal hidup itu saja. Tentu ada tujuan dari Allah, Tuhan Allah Sang Pencipta. Mengasihi, ini menjadi satu kesimpulan dari rangkaian tema khotbah sepanjang minggu bulan ini. Mengasihi apa? Yang pertama firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Mengasihi Tuhan Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan Allah. Seperti apa gambarannya mengasihi Tuhan Allah? Tuhan Allah pribadi yang tidak terlihat. Tapi kita meyakini, mengimani dia ada. Melalui apa? Ya, kalau kita lihat alam semesta ini siapa yang ciptakan? Tuhan Allah. Melalui tubuh saya dan saudara ini kalau kita renungkan betapa ajaibnya ini tubuh ini. Ini bisa luar biasa tubuh ini. Dari otak diperintahkan ngambil bunga, langsung tangan bergerak ngambil bunga. Ini sesuatu yang ajaib kalau kita merenungkan. Seperti pemazmur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, untuk mengasihi Tuhan Allah, kalau kita lihat dari pengalaman Adam dan Hawa, mengapa mereka
akhirnya diusir dari Taman Eden karena mereka tidak mengasihi Tuhan Allah. Mereka lebih percaya perkataan si ular itu sehingga mereka tidak menghormati Tuhan Allah, tidak mengasihi Dia, membangkang pada Dia. Itulah sebabnya di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 itu ada yang terkenal dengan 10 hukum. Yang pertama, jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang ketiga, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ibu bapakmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Wah, ini perintah Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Dia, menunjukkan kasih kepada Dia, taatilah firman Tuhan, taatilah firman-Nya. Dalam kehidupan sebuah bangsa, ya, untuk kita bisa mengenal Tuhan Allah selain melalui ciptaannya alam semesta ini, Tuhan juga dapat dikenal melalui sejarah sebuah bangsa, yaitu umat Tuhan. Yang menarik di sini kita perhatikan pada saat setelah Musa meninggal, Musa digantikan oleh Yosua. Dan Yosua memimpin bangsa Israel sampai dia lanjut usia, sampai umurnya lanjut umurnya sudah tua. Dan di masa tua itu kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 itu mencatat bahwa disitulah saatnya kita mengenal kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan Allah. Dan Yosua menunjukkan di hadapan seluruh bangsa Israel, membuktikan bahwa dia seorang yang mengasihi Tuhan. Ini dari satu contoh saja ya, dari Yosua kita bisa melihat. Di masa tuanya seperti apa dia. Firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan apa yang dikatakan Yosua. Ini bukan Yosua pada saat masih muda atau pada saat dia parubaya, tapi ketika sudah lanjut umurnya. Dia katakan apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu mentaati firman-Nya. Kalau kita lihat lebih atas lagi, Nabi Nuh. Firman Tuhan katakan dia adalah orang yang benar dari orang-orang sejamannya. Dari mana tahu kita dia orang benar? Bukankah semua orang sudah berbuat dosa, itulah sebabnya manusia tidak hidup lagi di Taman Eden. Dilihat dari akhir pada saat air bah itu surut, apa yang dilakukan Nuh adalah mempersembahkan korban, binatang korban. Itu menjadi satu petunjuk bahwa dia mentaati firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan Allah yang melakukan firman-Nya. Jangan lagi nunggu saudara ada suara dari langit gitu ya. Aku ingin langsung dengar dari Tuhan, jangan ya. Itu bisa mati orang kalau dengar langsung ya. Saudara lihat gemuruh air hujan dengan petir saja kita ketakutan, apalagi dengar suara Tuhan Allah. Bangsa Israel ketika Musa naik ke gunung Tuhan untuk dia mendapatkan hukum, sedangkan bangsa Israel ada di bawahnya, mereka melihat ke atas saja sudah sangat mengerikan itu suasananya. Apalagi saudara mau dengar langsung. Ya mau dengar dari firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya semakin kita banyak mengetahui kebenaran firman Tuhan,
kita semakin bisa tahu untuk bisa melakukannya, mentaati dia. Dari mana kita bisa mengasihi Tuhan Allah? Dari Sang Firman itu yang menjadi manusia. Dari Tuhan Allah sendiri yang datang ke dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Yesus Kristus yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis itu yang dilakukan Tuhan Allah pada saat dia membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Sehingga konsep korban itu terus dikumandangkan dan puncaknya adalah pada saat Yesus datang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ini menjadi satu peneguhan. Dialah sang domba korban itu. Dialah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah bahwa dia akan meremukkan kepala si ular itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan kita semakin mengerti, kita semakin mengenal dia, dan kita semakin mengasihi dia. Dan kasih kita ditunjukkan dengan apa? Dengan sikap hormat saudara kepada Tuhan Allah. Yohanes pasal 19 ayat 30 ini yang dilakukan Yesus pada saat dia disalib. Menjelang kematiannya Tuhan berseru, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Semakin kita ditunjukkan. Dulu masih dalam zaman perjanjian lama masih berupa janji. Janji itu digenapi. Dialah sang domba korban itu. Dan apa dilakukannya? Di atas kayu salib. Sudah selesai. Dosa yang pertama kali dilakukan Adam sampai manusia tadi ditanggungnya. Itulah sebabnya. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus di kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semakin kita diarahkan kepada siapa, Tuhan Allah siapa, yang menjadikan kita harus mengasihi dia. Apa yang pernah dilakukannya bagi manusia di dunia ini. Rupanya Rasul Paulus menunjukkan dialah Yesus Kristus yang telah menyelesaikan tugasnya. Kematiannya di atas kayu salib menanggung seluruh dosa umat manusia. Dan Rasul Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki ialah supaya aku mengenal Yesus. Dan kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam penderitaan Yesus. Di mana aku menjadi serupa dengan Yesus. Dalam kematian Yesus supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semakin diarahkan kepada Tuhan Allah siapa kita mengasihi. Kasih kita kepada Tuhan Allah. Bukan ilah yang jauh yang tidak tahu keberadaannya. Bukan ilah yang tidak kita kenal. Tapi kita mengenal dia. Dia pernah datang untuk menyelesaikan dosa umat manusia. Dan kepada dialah kita mengasihi. Itulah sebabnya di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus.
Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Semakin lagi kita ditunjukkan oleh nas firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan. Jadi bukan ilah yang tidak tahu kita keberadaannya, tapi semakin kita ditunjukkan, diberitahu namanya, bahwa Yesus Kristus dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kepada pribadi inilah kita mengasihi. Mengasihi Allah. Mengasihi Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi Allah. Sikap hormat kita kepada Dia. Sikap hati kita kepada Dia. Memang tidak kelihatan. Kita tidak hidup seperti zaman para rasul yang menjadi saksi mata. Rasul Yohanes berkata, aku telah melihatnya, aku telah merabanya, aku telah hidup bersama-sama dengan dia. Tetapi kita akan meneruskan pengajaran para rasul itu. Sehingga dari Alkitab firman Tuhan yang tertulis ini kita mengenal dia. Dan kita semakin dijelaskan. Kalau pada waktu itu orang Farisi yang mendengarkan kasihlah Tuhan Allahmu ya dalam pikiran bayangan mereka ya Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kita semakin diberi pengertian bahwa dialah yang menyelamatkan kita. Dialah Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang menghormati Dia. Setiap orang yang mengasihi menghormati Dia akan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Dia tetap setia, bahkan sampai kematian datang menyebut Dia. Ada banyak tokoh-tokoh yang bisa kita menjadi belajar karena keteladanan imannya. Di mana mereka dihadapkan pada satu ancaman memilih menyembah kaisar atau menyangkal Yesus. Ada seorang tokoh yang menjawab atas tantangan itu. Sudah 80 tahun Yesus Kristus tidak pernah mengecewakanku. Masakan gara-gara soal ini aku harus menyangkal Dia? Umurku sudah 80 tahun, sebentar lagi sudah meninggal. Dan kalau aku meninggal tanpa iman di dalamnya, di dalam Yesus Kristus apa gunanya? 80 tahun yang sudah dia jalani ini, tapi pada akhirnya tanpa Yesus. Dan akhirnya dia tetap percaya Yesus. Sehingga kematian menjemputnya. Tetapi kematian itu menjadikan dia bertemu dengan Sang Juru Selamatnya. Banyak tokoh-tokoh iman, para pahlawan iman yang sudah membuktikan bahwa kesetiaannya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah hari ini, apakah ada tantangan yang sehebat itu sehingga kita harus dihadapkan pada pilihan antara menyangkal Yesus atau kematian, mana yang kau pilih? Bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang sudah memahami, bagi kita sudah mengenal Dia, Dia yang sudah mati bagiku. Seharusnya aku dihukum binasa, tetapi karena Dia mengasihiku, kematiannya Dia kayu salib itulah yang menjadikan aku diselamatkan. Apakah hanya dengan ancaman itu kita tanggalkan iman kita? Oh, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Bahkan kita semakin mengasihi Dia. Mengasihi Dia dalam praktek apa? Dalam kehidupan kita berjemaat. Hal yang sederhana. Kadang memberi persembahan itu sederhana sekali toh. Apalagi di masa sekarang ini di mana kebaktian tidak banyak yang kumpul. Sehingga merasa kalau di rumah ada puji Tuhan dan tidak ada persembahan gitu. Sehingga persembahan tidak dia berikan.
Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan ada dalam hatinya ini, suara hatinya ini harus kita persembahkan. Apa yang menjadi milik Tuhan kita persembahkan. Orang kalau ada kemauan, itu pasti dia mencari caranya, mencari cara. Apalagi untuk memberi itu kan, orang punya banyak cara untuk memberi. Sampai pemberiannya itu diterima. Itu yang dialami Paulus ya, ketika Onesiphorus itu ya, yang menyegarkan Paulus karena mengunjungi dia di penjara. Kita bisa bayangkan itu penjara bukan seperti zaman sekarang, datang langsung sipirnya antar, itu dia harus cari itu. Mana Paulus gitu ya, di antara orang-orang yang di penjara itu dia mencari sampai akhirnya ketemu. Sama. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita menghormati dia, kita mentaati dia. Itu kan pada saat kita memberi persembahan, ya cari tahu lah kalau di gereja tidak ada kantong persembahan, ya, oh pasti ini ditransfer. Ditransfer ya cari tahu nomor rekening. Ya, zaman sekarang mudah sekali untuk mencari tahu ya. Cuma kadang-kadang kalau tidak ada kemauan itu ya tidak akan cari tahu ya. Tambah bersyukur tidak ada persembahan. Jadi kalau jangan tunggu ditumpuk uangnya. Kalau ditumpuk nanti banyak jadi eman ya. Atau dipinjam nanti, dipinjam dulu, dipinjam hanya tidak kembali ya, akhirnya suara hatinya ini tertuduh ya, di uang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi tidak dipersembahkan. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak mempunyai sikap seperti itu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dia tahu ini yang menjadi milik Tuhan. Berikan, persembahkan. Toh kita menyimpan pun nggak jadi kaya. Ada yang kaya kayak di desa di Tuban itu ya, habis dapat ganti rugi dari Pertamina, mereka borong mobil. Paling persembahan kita berapa? Atau kalau kita tahan itu apa kita langsung jadi kaya kan? Enggak. Atau kalau kita persembahkan langsung kita jatuh miskin kan juga enggak. Inilah sikap menghormati Tuhan. Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat-ayat firman Tuhan tadi saya sudah memberikan satu petunjuk. Kok mengapa kita mengasihi Tuhan? Tuhan yang mengatakan. Tuhan sendiri yang menjelaskan. Dari semua hukum itu diringkas jadi dua. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan kita bahas hari ini. Poin yang pertama, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu sampai tujuannya itu sampai di mana? Itulah sebabnya bagaimana sikap kita kepada kasih Tuhan Allah itu. Di dalam kekristenan lebih lagi dipersempit lagi, dikhususkan lagi. Kasih kita kepada Tuhan itu seperti apa? Kasih kita kepada Tuhan itu kita tunjukkan dengan apa? Dengan percaya dan mengaminkan. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosaku. Sehingga aku mau hidup bagi dia. Sehingga dia menjadi Tuhan dan juru selamatku. Jadi bukan umum lagi. Bukan Tuhan Allah umum itu enggak. Tapi semakin dipersempit lagi, diperkhusus lagi bahwa dialah Yesus Kristus. Yang aku mengasihi dia. Bukan Allah yang tidak aku kenal, tapi aku mengenal dia. Dia sudah menyerahkan hidupnya. Sudah menanggung dosaku. Sehingga aku mengasihi dia. Jadi dari semua tujuan kita hidup di dunia tadi diringkas mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan semakin diringkas lagi kepada Tuhan siapa? 1 Yohanes pasal 5 tadi sudah semakin menjelaskan di ayat 20. Dialah Yesus. Dikatakan dia adalah Allah yang hidup. Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sekarang yang kedua. Mengasihi sesama manusia.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan, mengasihi sesama manusia. Sebenarnya kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah, ya mustahil kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah, ya mustahil kita bisa mengasihi sesama kita. Yang tidak kelihatan saja kita tidak mengasihi, apalagi yang kelihatan, kan alur berpikirnya seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih kita kepada Tuhan Allah itu akan menjadikan kasih kita kepada sesama manusia itu semakin nyata. Tapi kalau tidak semakin nyata, ada sesuatu yang salah di situ. Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 37 ini berbicara tentang di mana Yesus ditanya, siapakah sesama manusia itu? Kadang-kadang kita akan bertanya, kita suruh mengasihi, siapa yang kita kasihi? Siapakah sesamaku manusia? Di ayat 37 dari rangkaian cerita yang Tuhan Yesus sampaikan itu, lalu Tuhan bertanya, menurut kalian siapakah sesamamu manusia? Di ayat 7 dijawab sendiri oleh mereka. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu kan ada orang yang turun kota, lalu dirampok di situ, digeletakkan, ditinggal situ. Ada imam lewat, tidak mau tolong. Ada orang Lewi lewat, tidak mau tolong juga. Ada orang Samaria lewat. Jadi kalau di penjelasan tadi orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi sesama, tapi ini orang Samaria ini. Orang imam, orang Lewi jelas mengenal Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tapi orang Samaria ini dia menunjukkan belas kasihan. Dia tolong. Karena dia ada urusan, dia titipkan di penginapan. Dia tanggung biayanya. Sebenarnya dari cerita ini kalau kita mau mempertajam lagi, sebenarnya yang jahat itu siapa? Yang jahat jelas yang merampok dan meninggalkannya. Dalam sisi kemanusiaan ini sudah kehilangan pri kemanusiaannya. Udah dirampok, ditinggal begitu saja. Untung masih hidup. Kalau mati ya sudah itu jadi hukumnya berlapis itu ya. Sudah mencuri lalu membiarkan orang akhirnya mati oleh ulahnya. Nah, dalam kehidupan yang sedang terjadi ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Sebenarnya kita ini perlu merenung dan mengoreksi diri kita. Kadang-kadang kita ini berperan seperti para imam, para Lewi. Tidak peduli lagi, yang penting urusan kerohaniannya beres. Ya. Kalau masalah urusan kerohanian ini nomor 1 ini, sampai sisi kemanusiaannya hilang. Ya. Kalau yang perampok tadi, oh ini sudah kebangetan ini. Sudah mengambil, lalu menelantarkan, ya sudah memang itulah kejahatannya. Dan kadang-kadang kita juga tertegur, kadang-kadang kita berperilaku yang jahat juga seperti itu. Kadang-kadang kita sengaja menipu orang, nah ini bahaya ya. Banyak penipuan terjadi ya. Kedoknya macam-macam, ada bisnis tanah lah, ada bisnis perjalanan ziarah lah, macam-macam. Ini apa enggak mikir ya, enggak menyentuh hati nuraninya. Di mana ini nenek-nenek yang nabung
Mungkin ya dari 100.000, 200.000 dikumpulkan agar supaya bisa pergi berziarah. Ditunggu-tunggu cuma dikasih kabar saja dan akhirnya tidak jadi. Karena apa? Ditipu, uangnya diambil. Berbahaya sekali. Di mana dari tujuan Tuhan Allah menciptakan kita tadi itu. Di mana kita menggunakan karunia rohani kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Dalam perjalanan hidup atau kehidupan sehari-hari sering kita banyak melihat. Kalau kita melihat penderitaan orang lain, sampai hati kita itu tersentuh. Kok kasihan ya? Lalu dari kasihan itu timbul dari dalam hatinya, saya mau bantu. Dan dia bantu. Wah, itu perikemanusiaannya hebat itu ya. Tapi kalau sudah hilang rasa perikemanusiaannya ini yang berbahaya ya. Lihat orang menderita ya nggak tersentuh, enggak apa ya. Lihat kesedihan ya jadi aneh ya. Lihat hanya tidak berbela rasa. Bahkan di dalam hati pikirannya itu hanya keinginan untuk menipu daya saja. Ini berbahaya sekali. Bukankah Tuhan bertanya kepada orang-orang pada waktu itu, menurut kalian siapakah sesama manusia? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Jemaat Doria Kayen, di masa susah seperti sekarang gimana? Apakah belas kasihanmu ada? Atau tidak ada sama sekali belas kasihan ya. Orang sudah sama-sama susah ditipu, wah ini bahaya juga ya. Janganlah ya, apalagi kita sudah kenal Tuhan. Ada kepedulian. Ada cinta kasih. Kadang-kadang saya lihat orang juga, ada orang jual sapu-sapu begitu ya. Lalu dia beli, kenapa kau beli? Butuh sapu? Enggak, kasihan saja ya. Mungkin enggak seberapa harga sapu, tapi dengan saya beli itu kan bisa menyenangkan hati dia. Saudara bisa bayangkan seharian itu jalan itu. Ada yang jual sapu lah, ada jual telur lah. Belilah ya. Beli memang kadang-kadang enggak butuh, tapi dengan membeli itu kita menunjukkan belas kasihan. Toh enggak rugi juga, toh kita dapat barang juga. Paling untung berapa ya. Dalam hidup ini kan kadang-kadang jangan banyak hitung-hitungan lah gitu ya. Kalau misalkan saudara parkir gitu ya, saudara punya uang 5.000 lalu parkir 2.000 lah ya, sekali-kali udahlah ambil sih kembaliannya itu. Itu apa? Belajar untuk mengasah belas kasihan kita. Atau jangan saudara nanti ke toilet yang bayar 2.000 lalu saudara tengok penjaganya enggak ada, saudara lari kabur gitu ya. 2.000-nya enggak saudara masukkan di kotak itu. Itu kan hati nurani lama-lama terkikis. Dari kehidupan sekitar kita saja yang sederhana kita bisa awasi. Bisa kita lihat. Ayo kita tunjukkan ya. Belas kasihanmu itu, belas kasih. Kan banyak penipuan sekarang Pak, ya kamu harus hati-hati juga ya, jangan orang pasang wajah memelas lalu kamu kena tipu dia, jangan ya. Saudara bisa selidikilah itu. Tapi paling tidak jangan sampai belas kasihan kita itu hilang. Karena hanya ulah seseorang ya. Jangan sampai kita mematikan hati nurani. Di Efesus pasal 5 itu dikatakan ayat 22 dan 25. Tadi kasih kepada sesama, lalu dipersempit lagi kasih. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi semakin dipersempit lagi, kasih dalam keluarga. Kalau kasihlah sesamamu manusia dengan luas tuh. Tadi sempat lagi tadi, sesamamu siapa? Ya yang menunjukkan belas kasihan. Dipersempit lagi di dalam keluarga. Istri, suami, anak-anak, orang tua. Semakin diperjelas. Kalau istri ya tunduk pada suami, suami mengasihi. Jangan kehilangan itu semua. Jadi kacau nanti susunannya. Anak-anak hormati orang tua. Orang tua jangan bikin sakit hati anak. Sampai anaknya ada dendam kesumat. Anaknya sampai ngaku, aku nggak akan ngaku kamu sebagai orang tua. Si orang tua juga demikian, jadi kacau sekali. Bahkan di berita itu ada anak yang memenjarakan ibunya gara-gara warisan, macam-macam banyak hal kejadian ini. Cuma yang dikasih Tuhan, ayo mari kita mengasihi sesama ya. Karena itulah kebahagiaan saudara-saudara, mengasihi itu luar biasa. Ini lebih lagi, dipersempit lagi, mengasihi di dalam satu jemaat. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah ini dalam berjemaat. Dalam berjemaat ini kita tunjukkan bahwa kita orang Kristen yang sudah benar-benar mengalami hidup baru. Jangan dijadikan pelayanan tapi ujung-ujungnya hanya untuk dirinya sendiri. Ini yang berbahaya juga. Artinya nggak ada kasih ya. Tidak menunjukkan belas kasihan di dalam jemaat. Di dalam jemaat kita menunjukkan belas kasihan. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Terutama kepada saudara seiman, ini menunjuk lagi kepada jemaat. Tadi sesama tadi lebih luas lagi. Kepada keluarga, kepada jemaat. Mari kita tunjukkan bahwa Tuhan Allah menciptakan kita untuk mengasihi sesama kita. Di dalam jemaat lah. Ada kepedulian. Jangan pelayanan kita itu hanya untuk cari untung dan sebagainya. Akhirnya kita sendiri yang susah. Ya. Tulus-tulus saja. Atau jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Karena perilaku kita masih mengenakan manusia lama, lalu orang jadi tersandung oleh perilaku hidup kita. Sehingga orang tidak mau datang berbakti. Hanya lihat satu oknum. Berbahaya sekali. Itulah sebabnya Bapak Saudara kasih Tuhan, sepanjang bulan ini kita hidup dalam tujuan Allah. Dan di minggu terakhir ini semakin dipersempit lagi. Apa itu? Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Bagaimana sikapmu kepada sesama, kepada keluarga, kepada jemaat Tuhan? Apakah menunjukkan belas kasih? Tadi kan Tuhan bertanya, siapa dia yang menunjuk? Siapakah sesamamu tadi? Orang bisa jawab, yang menunjukkan belas kasih. Siapa di dalam jemaat ini yang menjadi sesama yang menunjukkan belas kasih? Di dalam keluarga siapa yang menunjukkan belas kasih? Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sepanjang bulan Februari sudah bisa kita lewati dan semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita semakin diteguhkan bahwa Tuhan menempatkan saya dan saudara untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Untuk mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Lakukan dengan kesungguhan hati. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar memahami
bahwa saya ada di dunia ini bukan kebetulan, tetapi dirancang oleh Tuhan untuk tujuannya yang agung dan mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah mempraktekannya. Kami memohon pertolongan-Mu sehingga dari setiap penjelasan firman dapat kami laksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu dari pendengaran kita, tapi mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan pujikan Ku Hidup Bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, adik sekalian yang berulang tahun di bulan Februari. Ibu Tutik Dalisang, Bapak Hudoyo, Ibu Cici Harimawan, Ibu Sri Murti, adik Willy Pandean, Bapak Bram, Bapak Pendeta Pujo Sudebyo, Saudara Agni, Ibu Tini Iska, Ibu Sari, Saudari Agatha Lipna, Saudara Berkat, Bapak Daud Christian, Saudara Dedi, Ibu Irsan, dan adik Emir Sadik. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai. Kami bersyukur karena Engkau sudah memelihara kami sepanjang bulan Februari dan kami akan melangkah di bulan Maret. Untuk itu kami memohon pertolongan dan berkat-Mu, sehingga kami seluruh warga jemaat hidup berkenan di hadapan Engkau, memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari, Hamba-Mu memohon kiranya Engkau memberkati mereka. Berkatilah dengan kesehatan yang baik, dengan umur yang bermakna, serta hidup memuliakan Tuhan. Setiap langkah hidup mereka, Tuhan memelihara dan memberkati, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh warga Jemaat Gloria Kayen, mohon perlindungan-Mu dan berkat-Mu. Dalam menjalani hidup ini kami tetap memiliki pengharapan sukacita di dalam Tuhan. Pada saat kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami percaya kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai seluruh warga jemaat, sehingga kami hidup memuliakan Engkau. Inilah doa dan penyerahan hidup kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita percaya pada saat kita menjalani hidup ini, kita memiliki semangat sukacita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Salam Maranatha.